Meledak. Akhirnya Hakim Danis Malaysia angkat bicara soal Veda Ega Pratama. Setelah aksi comeback gila-gilaan dari posisi 17 ke posisi 6 di Jerez, Veda Ega Pratama kini menjadi target utama Psywar pembalap Malaysia. Ya, Veda pun memang laju dan saya akan cuba untuk kejar dia lah. Saya akan cuba untuk kejar dia lah. Hakim Danish. Hakim mengklaim dirinya lebih mumpuni dan menyebut keberhasilan Veda hanyalah soal faktor keberuntungan. Namun bukan Veda namanya jika terprovokasi. Dengan filosofi Jawa yang kental, Veda justru memberikan jawaban yang membuat tim Honda Tim Asia dan Hiroshi Aoyama semakin kagum sekaligus merinding. Ya, terima kasih untuk semua dukungannya dan doa-doanya ke saya. Dan ya, hari ini posisi 17 sampai bisa finish di posisi ke-6, walaupun tadi sempat bisa ke-5, tapi memang ban saya di akhir memang udah limit. Jadi ya saya sedikit struggle di akhir-akhir balapan. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada tim untuk kerja kerasnya selama minggu ini dan juga semuanya yang sudah mensupport saya. Persiapan Veda di Le Mans. Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia dari Honda Tim Asia, bersiap menghadapi seri kelima Moto3 di sirkuit Le Mans, Prancis, pada 8 hingga 10 Mei 2026. Setelah hasil impresif finish ke-6 di Jerez, Veda berfokus memaksimalkan kecepatan, mengatasi kendala ban, dan menargetkan podium di Le Mans. Poin kunci persiapan Veda di Le Mans 2026, target tinggi. Veda mengincar podium hasil maksimal setelah menunjukkan performa, ganas, dan konsisten di papan atas pada seri-seri sebelumnya. Evaluasi teknis, fokus tim Honda Tim Asia adalah memaksimalkan performa ban belakang dan meningkatkan top speed. Kepercayaan diri tinggi, Veda sedang dalam momentum positif. Memuncaki klasemen Rookie dan sempat mencatatkan rekor top speed di Jerez, 222,2 km per jam, adaptasi sirkuit. Veda mempersiapkan mental dan teknik untuk menghadapi karakteristik sirkuit Le Mans yang menuntut pengereman berat dan akselerasi cepat. Aksi Veda Ega Pratama, VEP 9, di Moto3 Prancis dapat disaksikan pada 8 hingga 10 Mei 2026. Halo Sobat Mati Roso, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari channelnya Sejarah Bola teman-teman ya. Kita mau melihat berita yang cukup menarik yang ditulis oleh channelnya Sejarah Bola. Seperti apa keseruan dari berita yang dicatat oleh Sejarah Bola ini teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Di sisi lain, persiapan menuju sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, 8-10 Mei 2026 sudah mencapai puncaknya. Aoyama telah merombak total motor Honda NSF 250 RW milik Veda untuk memastikan sang predator Gunung Kidul memiliki senjata sempurna untuk membungkam semua keraguan. Dukung dan doakan perjuangan putra bangsa di tanah Prancis. Apakah kerendahan hati Veda akan kembali membuahkan keajaiban di lintasan? Simak analisis mendalam dan drama di balik layar menuju Moto3 Le Mans 2026 hanya di video ini. Menggemparkan, belum kering keringat Veda Ega Pratama setelah melakukan aksi comeback gila-gilaan di aspal Jerez. Jagat balap Asia Tenggara tiba-tiba diguncang oleh pernyataan yang keluar dari mulut pembalap muda Malaysia, Hakim Danish. Di tengah euforia publik Indonesia yang sedang memuja-muja sang predator Gunung Kidul, Hakim Danish justru melempar granat retorika yang memicu tensi tinggi. Dengan nada yang terkesan defensif namun dibalut rasa percaya diri yang meluap, Hakim seolah enggan mengakui bahwa Veda berada di level yang berbeda saat ini. Ia mengklaim bahwa secara teknis dan pengalaman di sirkuit Jerez, dirinya jauh lebih mumpuni daripada Veda. Sebenarnya saya bisa lebih cepat, cuma waktu di Jerez hari saya kurang baik, cetus Hakim dengan nada bicara yang menyiratkan ego seorang rival abadi. Sindiran halus Hakim Danish ini bukanlah sekadar ucapan tanpa makna, melainkan sebuah upaya Psywar untuk menjaga mentalitasnya agar tidak runtuh di bawah bayang-bayang dominasi Veda. Hakim berdalih bahwa kegagalannya membendung laju Veda hanyalah masalah faktor keberuntungan yang sedang tidak memihak. Namun, di dunia balap selevel MotoGP, keberuntungan hanyalah alasan bagi mereka yang gagal membaca situasi lintasan dengan presisi. Hakim seolah lupa bahwa saat Veda berjuang dari posisi 17 akibat kelalaian tim, Veda tidak mengandalkan Dewi Fortuna, melainkan mengandalkan nyali dan perhitungan fisika yang ekstrim.
Klaim Hakim yang merasa lebih berpengalaman di Jerez justru menjadi bumerang. Jika ia memang lebih menguasai medan, lantas mengapa ia tidak mampu menunjukkan keajaiban yang sama saat tekanan meningkat? Namun, ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Hakim Danish telah menabuh jenderang perang untuk seri selanjutnya di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis. Dengan optimisme yang meluap-luap, ia sesumbar akan menebus kekalahannya dan menyalip semua pembalap, termasuk Veda. Le Mans dengan karakteristik stop and go yang brutal akan menjadi saksi apakah ucapan Hakim adalah sebuah visi atau sekadar halusinasi untuk menenangkan penggemarnya di negeri jiran. Bagi Veda, komentar ini hanyalah angin lalu yang justru akan ia jadikan bahan bakar untuk melesat lebih kencang. Persaingan derby Melayu di kancah dunia ini dipastikan akan memanas di Prancis, di mana teknik pengereman dan stabilitas mental akan diuji sampai ke titik nadir. Sementara itu di sisi lain garasi, sebuah pemandangan yang menyayat hati sekaligus mengharukan terjadi. Hiroshi Aoyama, sang legenda yang kini menjadi otak di balik Honda Tim Asia, tertangkap kamera memeluk erat Veda Ega Pratama. Pelukan itu bukan sekadar formalitas antara manajer dan pembalap, itu adalah simbol dari penebusan dosa dan rasa syukur yang mendalam. Aoyama sadar, kesalahan teknis di kualifikasi Jerez hampir saja menghancurkan karier pembalap emasnya. Namun Veda membalas kesalahan itu dengan performa yang tak masuk akal. Aoyama kini tidak hanya yakin, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan performa motor Honda NSF 250 RW ke level tertinggi. Ia siap mempertaruhkan reputasinya demi mendukung bakat Veda yang menurutnya sudah tidak masuk dalam nalar pembalap seusianya. Logika balap Aoyama kini mulai bergeser. Ia menyadari bahwa Veda bukan lagi anak bawang yang perlu didikte, melainkan seorang eksekutor yang butuh senjata sempurna. Kepanikan mekanik di Jerez telah menjadi pelajaran berharga yang tidak akan diulangi. Aoyama melihat dalam diri Veda ada percikan api yang sama dengan para juara dunia masa lalu. Kemampuan untuk tetap tenang saat dunia di sekitarnya sedang kacau. Saat Veda menebus dosa tim dengan finish di posisi 6, ia sebenarnya sedang mengirimkan pesan kepada seluruh pabrikan bahwa talenta Indonesia ini terlalu besar untuk sekadar berada di barisan tengah. Sindiran tajam kini justru tertuju pada lawan-lawan yang terlalu banyak bicara di media. Sementara Veda terus mengasah pisaunya dalam diam, bersiap untuk pesta pora berikutnya di Le Mans. Transformasi monster Bugatti dan runtuhnya mentalitas lawan memanas. Ketika Hakim Danish masih sibuk merangkai narasi pembenaran di depan media, Veda Ega Pratama justru sudah tenggelam dalam simulasi data dan evaluasi teknis bersama Hiroshi. Memang menarik teman-teman ya, ketika kita itu berbicara tentang Veda Ega Pratama dan Hakim Danish ya. Karena mereka sama-sama dari Asia Tenggara teman-teman ya. Jadi ketika dibahas di Indonesia, di Malaysia pasti akan seru ya. Dan beritanya itu tidak akan terputus-putus ya. Entah ini beritanya hoax atau tidak, silahkan teman-teman nilai sendiri ya bagaimana pendapat teman-teman semuanya. Dan kita tetap memberikan dukungan ya kepada rider-rider dari terutama Indonesia ya. Kita pun mendukung Hakim Danish lah, saingan secara normal ya. Ya memang kalau apa yang diungkapkan oleh Hakim Danish seperti itu ya kita bisa nilai sendiri ya, seperti apa yang diungkapkan oleh Hakim Danish tadi di depan teman-teman ya. Dan mungkin sampai kapanpun kita itu ketika berbicara di Motor3, ketika selama di situ ada Veda Ega Pratama dan Hakim Danish, ini beritanya akan tetap viral teman-teman dan akan selama-lamanya menjadi panas. Karena mereka berdua seandainya menjadi rival terus-menerus, pasti akan menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik untuk dibahas teman-teman ya. Dan teman-teman semuanya, itu tadi sebuah video ya yang berasal dari Sejarah Bola channelnya teman-teman. Silakan teman-teman main ke channelnya Sejarah Bola. Dan oke, terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman semuanya tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Berikan pendapat teman-teman semuanya. Dan mari kita selalu mendukung apa yang sedang Veda lakukan teman-teman ya. Harus kita sebagai fans harus mendukungkan dan kita doakan semoga nanti Veda itu bisa podium teman-teman. Walaupun nggak bisa podium ya setidaknya tidak jatuh lah. Oke, terima kasih poro-poro semuanya. Silahkan teman-teman semuanya tinggalkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.